Assalamualaikum kakawalanku berataan, semoga nang kada berduit lakas baduit dan sehat berataan. Kali ini Borneo Movie Channel akan mereview film horor terbaik tahun ini yang berjudul The Medium. Film ini bergaya ala-ala dokumenter. Nah, kalau biasanya di film horor itu kameramennya selalu selamat, kalau ini enggak wal. Bahkan sampai kameramennya juga ikutan mati, cuman editornya aja yang enggak. Nggak kalah serem lah dengan film keramat. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Langsung aja kita ke alur filmnya. Di desa Isan yang terletak di Thailand, masyarakatnya masih menyembah dewa-dewa leluhur. Salah satunya Dewa Bayan. Ada dewa yang baik dan juga ada dewa yang jahat. Dewa Bayan ini termasuk dewa yang baik. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki roh. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan keyakinan Kejawen, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi. Nah, Bu Nim ini adalah seorang dukun yang dirasuki Dewa Bayan, atau sebagai medianya. Dewa Bayan hanya memilih media wanita sebagai perantaranya. Keluarga Bu Nim telah menjadi perantara Dewa Bayan dari generasi ke generasi. Mulai dari neneknya, terus tantenya, lalu turun kembali ke kakaknya Bu Nim yang bernama Kak Noi. Tapi Kak Noi menolak menjadi dukun dan akhirnya Dewa Bayan memilih Bu Nim yang menjadi medianya. Sebenarnya Bu Nim enggan menjadi dukun. Namun ia terpaksa karena sudah sakit keras dan depresi hingga mau bunuh diri. Akhirnya dia pasrah menjadi dukun. Dan akhirnya Bu Nim bahagia dengan profesinya yang sekarang. ก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมาหาป้านะตายทุกคน Jadi masyarakat di sana banyak yang meminta doa atau sakit karena hal mistis selalu berobat pada Bu Nim dengan dibayar seikhlasnya. Keseharian Bu Nim selain mengobati orang yaitu berdoa dan melakukan ritual, sekaligus nyambi jadi tukang jahit. Keesokannya Bu Nim melayat ke rumah Kak Noi, sebab suaminya Kak Noi yang bernama Wilau meninggal karena kanker. Entah kenapa semua keluarga Wilau ini tewas menggenaskan. Mulai dari kakeknya yang dibunuh, terus bapaknya Wilau bangkrut dan membakar pabrik demi asuransi dan akhirnya bunuh diri. Terus anak lelaki yang bernama Mike meninggal karena kecelakaan. Jadi Kak Noi hanya memiliki satu anak sekarang yang bernama Ming. Ketika di jalan, Bu Nim melihat ada anjing yang mati. Namun ia hanya melewatinya. Sesampai di rumah Kak Noi, Bu Nim pun disambut oleh kakak pertamanya yang bernama Manit. Bu Nim kaget ada pendeta datang. Istri Manit berkata bahwa Kak Noi telah pindah ke agama Kristen. Diketahui Nim dan Kak Noi ini tidak akur. Tiba-tiba Ming bersikap aneh. Ia merasa temannya membulinya. Padahal temannya itu nggak ada ngomong apa-apa. Keluarganya berusaha menenangkan Ming. Bu Nim merasa ada yang aneh dengan sikap Ming. Namun ia tidak tahu pasti itu apa. Ketika hendak tidur, Bu Nim melihat Ming menatap nenek-nenek buta di depan pintu. Meskipun sudah dipanggil berkali-kali, Ming sama sekali nggak ngejawab. Ming. Keesokan paginya, nenek-nenek yang dilihat Ming semalam meninggal. Ada Bu Nim juga ikut menonton. Bu Nim berusaha memanggil Ming, sampai dikejar, tapi Ming lagi-lagi nggak ngerespon. Ming juga terlihat ngomong sendiri nggak jelas. Karena khawatir, Bu Nim pun mengunjungi rumah Kak Noi. Ia langsung menerobos rumah kamar Ming. Tapi Kak Noi berusaha mencegahnya. Ternyata di lemari Ming ada jimat pengusir setan. Dan Ming pun datang. Bu Nim berusaha mengajak bicara Ming. Namun Ming mengusir mereka semua dari kamarnya. Tak putus asa, Bu Nim pun berusaha bertanya pada Kak Noi. Tapi Kak Noi juga malah mengusirnya. Karena keanehan ini, kameramen pun mengikuti keseharian Ming. Ming bekerja di kantor SDM.
Ming ini nggak percaya dengan adanya dukun. Baginya itu cuman sandiwara. ร่างทรงเหรอหรือว่ามันไร้สาระหรือว่ามันไม่มีจริงอะอยู่ดีก็แบบล Kameramen juga mewawancarai Kak Noi tentang rasanya dirasuki Dewa Bayan dulu. Kak Noi berkata saat itu ia berusia 20 tahun. Kepalanya sangat sakit dan haid terus-terusan selama 5 bulan. Tapi dia nggak mau jadi dukun. Keseharian Kak Noi ini menjual daging anjing, meneruskan bisnis dari mertuanya. Padahal menjual daging anjing itu adalah hal yang dilarang. ต้องห้ามขายด้วยนะคนแถวนี้เขากินมาตั้งนานแล้วอะ Sin berpindah ke Ming yang lagi asik clubbing. Teman-teman Ming juga merasa tingkah Ming aneh akhir-akhir ini. Sikapnya terkadang seperti anak-anak. Karena mabuk berat, akhirnya Ming tidur di tempat kerjanya. Ketika pagi, banyak pelanggan yang datang. Mereka semua menatap ke arah Ming. Banyak darah keluar dari celananya secara nggak wajar. Ming pun pulang dan menutup diri di kamarnya. Kak Noi pun bingung. Ia curhat bersama kakaknya Manit. Mereka menduga kondisi Ming persis seperti dirasuki Dewa Bayan. Namun Kak Noi enggan anaknya menjadi dukun. Kondisi Ming makin memburuk. Emosinya juga nggak kekontrol dan bahkan sering mabuk-mabukan. ลูกหลาใจเย็นๆเด้อ เฮียอะไรอีกเฮ้ยทำอะไรเนี่ย Kameramen menceritakan kondisi Ming pada Bu Nim. Keesokannya, Bu Nim mendatangi rumah Kak Noi. Pura-pura mencari gelangnya yang ketinggalan agar dia bisa berbicara dengan Ming. ช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกมั่งหรือเปล่าแล้วมีเผลอไปตอบรับบ้างไหม Namun aksi tersebut ketahuan oleh Kak Noi dan berakhir diusir karena Kak Noi takut Bu Nim mempengaruhi anaknya. Akhirnya Ming mau bercerita pada kameramen kalau dia tiap malam dimimpiin laki-laki bertubuh besar yang memegang pedang dan membawa pria tanpa kepala. Kepala itu berusaha berkomunikasi dengan Ming, tapi Ming gak bisa dengar apa-apa. Di tempat kerja, keadaan Ming semakin memburuk. Ming juga dipecat oleh bosnya karena ketahuan di CCTV sering wik-wik dengan banyak cowok. Ming pun pergi mendatangi ibunya. Lagi-lagi Ming bersikap aneh. Dia menggaruk gusinya sampai berdarah. Pas pawai dia juga melempari penonton dengan tatapan aneh. Keseharian Ming terlihat depresi. Esoknya, Ming ditemukan pingsan di kamar mandi dengan bersimbah darah. Ming pun dilarikan ke rumah sakit. Kak Noi yang sudah tidak tahan melihat kondisi anaknya, ia pun meminta Bu Nim untuk melakukan ritual pemindahan Dewa Bayan. กูยอมให้มันรับขันเป็นร่างทรงแล้ว ไอ้มิงมันทับขันบ่ได้ดอกกระสิ่งที่อยู่ในตัวมันตอนนี้บ่แม่นยาบายัน Namun Bu Nim menolak karena yang ada di tubuh Ming bukan Dewa Bayan. Lalu Bu Nim bersama Manit pergi ke rumah Kak Noi. Mereka memasuki rumah Mike yang sudah terkunci lama. Usut punya usut, ternyata Mike bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan bunuh diri. Namun keluarganya menutupi itu semua pada Bu Nim. มันไผก็ฮู้ว่ามันขี่มาใส่ความตายเนี่ย มึงหูบ่วิญญาณที่ขาดตัวตายมันสิกลายเป็นหยังไดแน่ Mike dan Ming juga dulunya berpacaran, padahal mereka kakak beradik. Bu Nim pun melakukan ritual di tempat Mike gantung diri. Bu Nim merasa kalau Mike ingin Ming mati bersamanya. มึงหูว่ามึงหักมันแต่ว่ามึงสิเอามันไปบ่ได้ Di sisi lain, Kak Noi membawa Ming ke dukun untuk ritual. Diam-diam Manit memberikan kabar ke Bu Nim. Untung saja Bu Nim cepat datang dan membatalkan ritual tersebut. Karena jika diteruskan, setan lain akan merasuki tubuh Ming. Di situ Ming kesurupan. Dia menyerang kameramen dan ibunya lalu kabur. Saat dikejar, tiba-tiba Ming malah menghilang. Keluarga Ming bersama warga sudah mencari ke sana kemari, tapi tetap nggak ditemukan. Bahkan Kak Noi sekarang mulai sakit-sakitan. Agar Ming kembali, mereka harus melakukan ritual. Tapi Kak Noi harus tobat dan mengakui Dewa Bayan terlebih dahulu. Sepulang ritual, mereka mengecek kamar Ming.
Tercium juga bau busuk yang sangat menyengat. Mereka harus mengumpulkan barang-barang aneh yang dikumpulkan Ming untuk ritual. Selanjutnya, Bu Nim melakukan ritual di tempat Mike gantung diri. Bu Nim lalu memecahkan telur. Jika tidak berubah warna, maka tidak ada arti apa-apa. Namun Bu Nim terus-terusan melakukan ritual tiap hari tanpa henti. Polisi juga memberikan info bahwa ada taksi yang mengantarkan Ming. Namun Ming minta berhenti di tengah jalan. Ciao. 有啊， Recorder sana. Sampai sekarang belum diketahui keberadaan Ming. Sebulan pun berlalu. Akhirnya telur yang dipecahkan Bu Nim ini berwarna hitam. Ternyata menghilangnya Ming tidak ada kaitannya dengan Mike. Bu Nim pun bergegas pergi ke pabrik bekas kebakaran milik kakeknya Ming. Akhirnya Ming pun ditemukan dengan kondisi yang kurus kering dan acak-acakan. Ming pun dilarikan ke rumah sakit. Sementara Bu Nim akan pergi ke gunung untuk berdoa pada Dewa Bayan. Namun hal yang tak diduga-duga, kepala patung Dewa Bayan telah copot. Di situ Bu Nim cuma bisa nangis histeris. Di sisi lain, Ming sudah dibawa pulang. Kondisi Ming telah dirasuki banyak setan. Bu Nim mencoba mengajak komunikasi. มึงเป็นใคร มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใคร Namun setan yang ada di tubuh Ming malah berperilaku vulgar. Akhirnya Bu Nim memantra-mantrainya dan mencelupkan jari Ming ke gelas. Tiba-tiba keluar cairan hitam dari jari Ming. Di situ Ming memprovokasi Bu Nim dan mengatakan bahwa penyebab Bu Nim jadi dukun gara-gara Kak Noi. มึงรู้ไหมว่าที่มึงเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าพี่สาวสุดที่รักของมึงไง Kak Noi sering meletakkan jimatnya ke Bu Nim agar Bu Nim menggantikannya menjadi dukun. Akhirnya gelas tersebut pecah dan Ming pun muntah cairan hitam. Mereka pun mengikat Ming di kasur. Setelah itu Kak Noi meminta maaf pada Bu Nim. Namun Bu Nim ingin tetap fokus pada keselamatan ponakannya. Mereka pun mengunjungi dukun terkuat di sana. Dukun berkata bahwa keadaan Ming seperti rumah yang menampung ribuan setan. Dan setan-setan tersebut bisa keluar masuk dengan leluasa. Dukun juga menjelaskan sejarah keluarga Willow atau suami Kak Noi, bahwa dulu keluarga Willow membantai banyak orang dan korbannya mengutuk keluarga Willow. สภาพอีมิงตอนนี้นะก็คือยังกับรถที่เสียบกุญแจเข้าไว้ไผสิขับไปไสก็ได้ Akhirnya kutukan tersebut diteruskan secara turun-temurun. Sedangkan Kak Noi adalah keturunan suci Dewa Bayan. Otomatis darah sucinya pun sudah kotor tercampur kutukan dari suaminya. Dan Kak Noi juga telah menolak Dewa Bayan serta masuk ke agama lain. Lalu dukun bersama keluarga Bu Nim pergi mengunjungi pabrik tempat Ming ditemukan. Dukun menyarankan untuk melakukan ritual pengusiran setan di pabrik tersebut, karena setan-setan yang ada di tubuh Ming berasal dari situ. Sebelum dilakukan ritual, dukun dan Bu Nim harus menyiapkan banyak jimat dan mantra. Pindah ke Ming tubuhnya jadi kurus kering dan tidak bisa makan. Setiap pagi rumah Kak Noi selalu berantakan. Akhirnya kameramen memasang kamera di berbagai sudut rumah Kak Noi. Saat dini hari terlihat Ming mengacak-acak barang yang ada di rumah. Saat mendengar suara ibunya, Ming langsung kabur ke kamar. Bukan hanya Kak Noi yang stres dengan keadaan Ming, bahkan anjingnya pun ikut-ikutan stres. Saat Kak Noi balik ke kamar, Ming mengacak-acak kulkas sambil makan daging mentah. Bahkan Ming juga tertangkap kamera seperti ingin membunuh ibunya. Malam setelahnya, Ming terlihat mengendap-endap memasuki kamar Manit. Sepertinya Ming mengincar anak pamannya tersebut. Paginya, Manit langsung memasang kunci di depan pintu kamar Ming. Saat subuh, Manit baru saja pulang. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan panci yang berisi anjing kesayangannya. Setelah dicek di kamera, terlihat Ming memasak anjing tersebut hidup-hidup dan memakannya. Ming juga mengambil anak Manit. Manit pun panik dan buru-buru ke kamarnya. Dan benar saja anaknya sudah tidak ada. Mereka pun mencari Ming ke sana kemari. Akhirnya anak Manit ditemukan menangis di semak-semak.
Sementara Ming muncul dengan membawa pisau dan ingin menerkam Manit. Sehari sebelum ritual, Kak Noi mengunjungi rumah Bu Nim. Tapi pas diketuk-ketuk nggak ada yang ngejawab. Kak Noi bersama warga mendobrak paksa pintu rumah Bu Nim. Naasnya Bu Nim ditemukan sudah tewas. Hari ritual pun tiba. Terlihat anak buah dukun sibuk menyiapkan ritual. Kak Noi dijadikan media pengeluaran roh-roh jahat yang ada di tubuh Ming. Kak Noi juga menggunakan sepatu dan penutup muka yang sudah ditulis mantra. Sedangkan Ming dikurung di dalam kamar yang pintunya sudah ditempelin mantra. Ritual pun dimulai. Terlihat dukun membaca-bacai mantra. Kak Noi mengeluarkan begitu banyak darah dari semua lubang di tubuhnya. Setelah ditancapkan kayu, Kak Noi pun muntah ke kendi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Ming berteriak dengan kencang. Sepertinya Ming sudah sadar. Ia meminta tolong dibukakan pintu. Ada istri Manit dan murid dukun yang menjaganya. Dukun mewanti-wanti tidak ada yang boleh membukakan pintu sampai ritual selesai. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari dalam kamar Ming. Setan yang licik telah menutup penglihatan istri Manit. Padahal jelas-jelas anaknya ada di kasur. Tapi istri Manit malah menyerang murid si dukun dan membuka pintu kamar Ming. Otomatis keluarlah tuh setan. Seketika di tempat ritual, dukun merasa ada yang aneh dan menghentikan anak buahnya yang membaca mantra. Lalu dukun membawa kendi tersebut dan kesurupan. Kemudian menjatuhkan dirinya dan kendinya pun pecah. Pindah ke Ming, ternyata suara bayi itu adalah suara dari Ming. Ming kemudian menggigit leher istri Manip dan murid si dukun. Kameramen yang ketakutan, ia sembunyi di balik WC. Setelah bersembunyi sekian lama, kameramen pun mencoba keluar. Ia melihat semuanya sudah tewas. Dan terlihat Ming memakan anak Manip. Namun aksinya terlihat oleh Ming. Ia pun bersembunyi lagi, namun Ming berhasil membobol pintu dan membunuhnya. Sedangkan di tempat ritual, yang di luar semuanya kesurupan kecuali kameramen. Di sini kameramennya itu banyak ya Wal, cuman bedanya tempat yang ada di dalam pabrik dan di luar. Mereka menyerang dan menggigit kameramen hingga tewas. Kameramen lain yang masih selamat mencoba lari dan mematikan flash kamera. Namun murid si dukun yang kesurupan ini jumlahnya juga banyak. Di dalam pabrik, Kak Noi mulai sadar, tapi tingkahnya terlihat sangat aneh. Jangan menyukapku leo. Mama soalku leo. Dan ia menyuruh melanjutkan ritual. Mereka mengumpulkan sisa-sisa kendi tersebut. Kak Noi mengambil semua dupa dan menancapkannya dengan terbalik. Alhasil semua pada kesurupan, kecuali kameramen. Kameramen gak ikut kesurupan karena mereka itu gak ikut ritual. Mereka pun mencoba menyerang kameramen. Manip juga berakhir dengan melompat. Kameramen mau kabur juga gak bisa. Terlihat Ming datang bersama murid si dukun. Ming dan Kak Noi pun bertemu. Kak Noi mencoba memanggil Ming, namun Ming malah mencekiknya dan menyiramnya menggunakan bensin. Saat Ming mau menyalakan api, ia melihat kameramen yang bersembunyi. Kemudian Ming membunuhnya lalu membakar ibunya. Terlihat ada banyak boneka voodoo yang dipenuhi banyak paku, yang tertulis Yasantia, persis seperti nama pabrik tersebut, yaitu Pabrik Pemintalan Yasantia. Di akhir film terlihat wawancara terakhir Bu Nim. Bu Nim merasa kalau ritual pengusiran nanti nggak akan berhasil.
Dan Muknim juga nggak yakin kalau Dewa Bayan bener-bener ngerasukin tubuhnya apa enggak. Dan film pun berakhir. Menurut asumsi aku, Dewa Bayan sebenarnya memang merasuki tubuh Muknim. Karena nggak mungkin dia bisa ngobatin orang kalau nggak ada ilmu. Hanya saja mungkin kekuatannya tidak bisa 100%. Karena tujuan media Dewa Bayan adalah Kak Noi. Sebenarnya Dewa Bayan ingin menolong Kak Noi dengan menjadikannya media. Karena jika Kak Noi mau menjadi dukun, otomatis dia tidak bisa menikah dan memiliki anak. Tapi Kak Noi menolak, otomatis darah sucinya telah kotor karena bercampur dengan kutukan suaminya. Nah, garis keturunan tersebut berakhir pada Ming. Dewa Bayan mencoba membantu Ming. Namun Ming malah menolak menjadi dukun serta kekuatan kutukan tersebut lebih besar. Akhirnya Dewa Bayanlah yang kalah. Kenapa Muknim mati? Kemungkinan karena Dewa Bayan sudah tidak ada. Jadi dia tidak bisa melawan roh-roh jahat dari keluarga Wilau. Terus kenapa Kak Noi yang dibawa bukannya Ming? Karena takutnya tubuh Ming yang hancur sebab setannya terlalu banyak. Jadi Kak Noi lah yang menjadi media buat ngeluarin setan-setan dari tubuh Ming. Dan Kak Noi juga rela mati demi anaknya. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam, endingnya sudah terlihat. Namun film ini membuat kita banyak main otak buat nyambung-nyambungin cerita tersebut. Bagi kalian yang mau donasi untuk anak yatim dan duafa di panti asuhan Yasibu Kota Malang, bisa langsung kirim norek yang sudah tertera. Atau kalau mau info lebih lanjut, kunjungi link yang ada di deskripsi. Saya pamit undur diri, jika ada salah-salah kata mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.